Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Apa kabar saudara? Oke. Ini tadi kita sudah nyanyi lagu Siapkan Hatiku, Siapkan Hati buat firman. Boleh nggak ada yang jalan-jalan lagi ya kalau firman Tuhan disampaikan? Boleh nggak ada yang keluar masuk lagi? Boleh? Boleh nggak Pak? Boleh ya, karena kita tadi sudah berdoa kan kita siapkan hati terus kita jalan-jalan kan kayaknya nggak sesuai banget dengan lagu kita, betul ya saudara? Saran saya sih saudara siapkan dulu ya, sebelum saudara masuk kebaktian mungkin saudara bisa ke toilet, yang mau ke toilet, kecuali darurat ya. Kalau darurat ya apa boleh buat. Tapi sejauh saudara bisa bertahanlah. Kita menghormati bukan pendeta yang saudara hormati, ya pendeta juga saudara hormati, tapi firman Tuhan yang disampaikan kan kita harus hormati kan. Kadang-kadang kita tidak fair loh. Kita bilang kita siapkan hati, kita nggak siap sebenarnya. Nggak, ini sih bukan, saya nggak marah-marah, saya cuma kasih tahu. Supaya kita sesuai aja dengan lagu yang kita nyanyikan gitu kan. Amin saudara? Amin. Oke ya? Nah, baik ini. Karena gini loh, saudara dengar utuh aja. Belum tentu sudah nangkep semuanya kan gitu kan. Apalagi sudah sepotong-sepotong kan. Berat Pak. Nah kalau saudara nangkepnya sepotong-sepotong gak ngerti apa yang saudara mau hidupi kan percuma kan berarti kan. Betul gak sih? Enggak ya? Wajah saudara agak tertekan nih saya ngomong begini ya. Enggak ya? Supaya sebelum lupa dan saudara suka bersuka cita, selamat Natal buat kita semua. Selamat menyambut tahun yang baru. Sudah terlalu tegang karena saya memulai dengan kalimat itu. Karena saya udah keliling gereja Pak dan saya ketemu gitu Pak. Jemaat Tuhan itu keluar masuk. Apa yang saudara mau tangkap saudara? Oh kalau di tempat saya strict. Saya bilang itu salah satu nilai yang harus kita bangun dalam gereja. Kan saudara datang ke sini bukan cuma untuk dihibur kan. Maksudnya bukan untuk nonton bioskop gitu kan. Saudara datang ke sini untuk ketemu Tuhan. Saudara percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita hormati Tuhan di tengah-tengah kita. Amin? Siap. Oke. Baik, saya berharap udah tidak ada lagi mondar-mandir gitu kan. Keluar masuk. Kalau saudara mau keluar aja dah. Nanti kebaktian berikutnya baru datang lagi lah. Ya. Oke? Terima kasih Pak Yohanes yang telah memberikan kesempatan kehormatan ini buat saya untuk bisa hadir lagi di gereja ini dan menyampaikan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Ini hari ini sebenarnya ada tabrakan jadwal Pak saya Pak. Tapi Pak Yohanes mengingatkan bro, ini sudah setahun lalu saya. Oke, jadi saya menghormati Pak Yohanes sebagai sahabat saya. Jadi saya harus cancel pelayanan di tempat lain, saya memilih datang ke tempat ini. Jadi saya menghargai Pak Yohanes, menghargai jemaat ini. Dan itu sebabnya mari sama-sama kita saling menghargai di sini. Amin saudara? Ya, oke ya. Saya datang dari jauh nih saudara. Dari Jakarta Barat, saya tinggal di Kedoya. Lebih dekat ke BSD sebenarnya kan saya kan. Saya lebih memilih dekat ke BSD sebenarnya. Tapi saya memilih dari timur ke barat, dari barat ke timur itu. Seperti dosa dibuang saudara gue kan, sejauh timur dari barat Tuhan membuang dosa. Jadi saya bersyukur buat hari ini. Karena tadi worship leader kita menyanyikan lagu kasih. Dari tadi temanya kayaknya kasih ya bro ya. Jadi hari ini, pagi ini saya mau bagikan kepada saudara tentang kasih lah. Saya gak mau melenceng daripada apa yang worship leader sudah tetapkan hari ini. Saya mau bagikan kepada saudara tentang kasih Tuhan. Oke, bahwa Natal itu merupakan perwujudan daripada kasih Tuhan. Natal itu merupakan manifestasi dan bukti yang paling besar buat kita semua tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita baca dulu satu ayat. Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Ya. Saudara tahu nggak, so, kalau jalan-jalan itu saudara bukan hanya mendistrek saya, saudara juga mendistrek yang lain gitu loh kan. Itu yang saya harus Pak sampaikan. Waktu saudara keluar masuk jalan-jalan sementara firman Tuhan, saudara sedang mendistrek saya dan saudara juga sedang mendistrek yang lain. Kita tuh kadang-kadang nggak tahu diri, nggak sadar gitu loh, ya kan. Bahwa yang kita lakukan itu mengganggu orang lain. Oke, balik lagi. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Mari kita perhatikan bersama-sama. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saya ulang sekali lagi. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Katakan dulu sama-sama kasih yang kekal.
Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ayat ini kalau saudara baca dan pelajari konteksnya, tentu saudara akan mengerti bahwa ayat ini ditulis di dalam kitab Yeremia ini sebagai bentuk nubuatan dan janji Tuhan kepada umat bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda. Karena Yeremia adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk melayani bangsa Yehuda. Saudara, kalau pelajari Alkitab, setelah era Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Ada kerajaan utara, kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria, dan kerajaan Yehuda, kerajaan selatan. Itu ibu kotanya Yerusalem. Terdiri dari dua suku. Kalau kerajaan Israel itu 10 suku. Jadi terpecah dua tuh kerajaan Israel. Nah, Yeremia itu melayani di kerajaan Yehuda atau bangsa Yehuda. Yang kemudian berkembang jadi Yahudi akhirnya. Oke ya? Nah, kerajaan Israel yang 10 suku itu ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. Karena mereka menyembah berhala-berhala, mereka tidak lagi menyembah Tuhan, mereka semuanya ditaklukkan dan dihancurkan, mereka diserakan ke seluruh penjuru bumi. Ya, sejak saat itu ada banyak sekali sih orang Israel yang terserak di bumi ini, makanya saudara ketemu di berbagai macam negara ada. Itu sejarahnya dari situ. Nah, kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh sebuah kerajaan besar waktu itu namanya kerajaan Babelonia. Dengan rajanya yang sangat terkenal namanya Nebukadnezar. Dia taklukkan Yehuda, dia taklukkan Yerusalem, diporak-porandakan, di bumi hanguskan. Bait Allah dihancurkan, semua barang-barang dirampas, orang-orang dibunuh. Nah, orang-orang Yehuda yang tersisa atau bangsa Yehuda yang tersisa itu kemudian ditawan selama 70 tahun mereka ditawan di Babel. Salah satunya mungkin sudah kenal ya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu kan pemuda-pemuda dari kerajaan Yehuda yang kemudian ditawan ke Babel, kemudian mereka dididik lalu kemudian dipekerjakan dalam istana Babelonia dan lain sebagainya. Tapi singkat cerita yang saya mau beritahu adalah kenapa mereka ditaklukkan, kenapa mereka dibuang ke Babelonia, karena mereka tidak lagi menyembah Tuhan, mereka menyembah Baal, mereka menyembah berhala-berhala, mereka tidak lagi menghormati Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan sesuatu yang tragis terjadi dalam kehidupan mereka. Kerajaan Babelonia datang hancurkan mereka. Tapi dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel atau kepada bangsa Yehuda lewat Nabi Yeremia. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap mengasihi mereka. Luar biasa. Meskipun bangsa Yehuda telah berulang kali jatuh bangun dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, dalam ibadah mereka kepada Tuhan. Tuhan bilang sama mereka bahwa aku tetap mengasihi kamu. Aku tetap melanjutkan kasih setiamu. Percayalah. Hari ini mungkin kamu terbuang, hari ini mungkin kamu terpuruk, hari ini mungkin kamu tertindas, hari ini mungkin kamu menangis. Tapi satu saat aku akan mengadakan sebuah pemulihan buat kamu. Itu yang Tuhan mau sampaikan lewat ayat ini. Bahwa Tuhan berjanji akan ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan buat mereka setelah pembuangan ini. Nah makanya Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ini yang saya mau bagikan kepada saudara bahwa di Natal ini saudara harus mengerti dan memahami bahwa Natal bukan sekedar celebrationnya kan. Tapi Natal harusnya kita tangkap bahwa begini. Natal adalah kasih Tuhan yang tak terbatas. Kasih Tuhan yang kekal itu yang Dia mau limpahkan dalam kehidupan kita. Apapun situasi kita. Katakan dulu sama-sama kasih yang kekal. Everlasting love. Ini apa maksudnya? Kasih yang kekal itu apa? Secara cepat saya mau bagikan kepada saudara apa yang dimaksud dengan kasih yang kekal. Sampai Tuhan bilang sama umatnya bahwa begini, aku punya kasih kepadamu, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih yang kekal itu maksudnya yang pertama adalah kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kasih manusia bisa berhenti. Betul ya saudara? Kasih suami sama istri bisa berhenti. Kasih istri sama suami bisa berhenti. Kasih orang tua sama anak bisa berhenti. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti, percayalah. Percayalah saudara. Apapun situasi dan keadaanmu, Tuhan pasti melanjutkan kasihnya kepada kita. Keadaanmu, kondisimu tidak bisa saudara bandingkan dengan kasih. Bahwa saudara tidak bisa menjudge bahwa Tuhan enggak mengasihi saya. Enggak. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kasih yang kekal. Kasih yang kekal itu punya pengertian kasihnya tidak pernah berkesudahan. Ada suami-suami yang mencintai istrinya waktu istrinya masih langsing. Tapi waktu istrinya jadi langsung bodinya. Bukan langsing lagi.
Kasih suami bisa berbeda, bisa berubah. Betul ya saudara? Kasih istri sama suami juga bisa berhenti. Banyak hal yang bisa mengubah kasih manusia. Tapi kasih Tuhan itu adalah kasih yang tidak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak pernah berubah. Dulu dia mengasihi saudara. Sekarang dia mengasihi saudara. Sampai kapanpun dia akan mengasihi saudara dan saya. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah tidak mengasihi kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu always, tidak pernah never untuk mengasihi kita. Katakan dulu sama-sama, selalu always. Tidak pernah never. Itu kasih Tuhan. Kasih Tuhan adalah kasih yang selalu always, tidak pernah never mengasihi kita. Yang kedua, kasih yang kekal itu punya maksud gini, kasih Tuhan itu kasih yang tidak bersyarat. Katakan dulu sama-sama, kasih yang tidak bersyarat. Kasih manusia, kasih dalam dunia ini bersyarat. Kalau kamu baik, saya mengasihi kamu. Orang tua kasihnya sama anak katanya kan hebat. Kasih orang tua tuh kasih yang paling terkenal lah di dunia ini. Tapi bersyarat juga kan kadang-kadang kasih kita kan. Kadang-kadang gini, nah kalau kamu pintar, kalau kamu nurut, papa mengasihi kamu, papa mama sayang sama kamu. Tapi kalau nggak nurut gimana? Banyak orang tua kasihnya kan begitu. Kasih yang bersyarat. Tapi kasih Tuhan itu nggak bersyarat. Dia menerima saudara apa adanya, dia mengasihi saudara apa adanya. Itulah yang dimaksud dengan kasih yang kekal. Kasih yang tidak pernah dipengaruhi oleh kondisi apapun dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kasih yang kekal itu punya arti bahwa gini, kasih Tuhan itu sempurna buat kita. Katakan dulu sama-sama, kasih Tuhan itu sempurna. Apa yang dimaksud dengan kasih yang sempurna itu? Bahwa kasih Tuhan tidak akan nambah. Kasih Tuhan tidak akan berkurang, kasih Tuhan itu udah settle. Dia gak akan pernah nambah karena saudara baik, dia gak akan berkurang karena saudara jahat. Itu kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu sifatnya sempurna dia Pak. Dia gak akan nambah, dia gak akan kurang. Jadi jangan saudara berpikir bahwa gini, kalau saudara rajin ke gereja, saudara menyembah Tuhan, memuji Tuhan, saudara rajin bayar perpuluhan, kasih Tuhan nambah dalam hidup saudara. Enggak. Kalau saudara berbuat jahat, saudara berdosa, kasih Tuhan berkurang. Enggak, kasih Tuhan gak akan nambah, tidak akan kurang. Dia tidak akan bertambah karena kebaikanmu, dia gak akan berkurang karena kejahatanmu. Sekali lagi saya ngomong begini bukan permit untuk saudara berbuat dosa. Saya ngomong begini bukan berarti gini, oh kalau begitu kita bikin dosa aja Pak. Enggak. Ya silakan bikin dosa. Kalau saudara mau hancur silakan. Tapi itu tidak akan mempengaruhi kasih Tuhan. Kasih Tuhan udah begitu, sempurna dia. Dia tidak akan nambah, tidak akan kurang. Saudara berbuat jahat, tidak akan mengurangi Tuhan mengasihi. Karena dia punya kasih yang sempurna. Kalau saudara berbuat jahat, saudara berbuat dosa, kasih saudara sama Tuhan yang berkurang. Kalau saudara berbuat baik, saudara setia sama Tuhan, kasihmu yang bertambah sama Tuhan. Bukan kasih Tuhan yang bertambah. Setuju nggak? Bisa diterima ini? Saya ulang sekali lagi. Kasih Tuhan yang kekal itu punya 3 makna. Itu artinya yang pertama adalah kasihnya tidak pernah berkesudahan. Dia tidak pernah berhenti mengasihi saudara. Yang kedua, kasih Tuhan yang kekal itu artinya apa? Kasihnya itu tidak bersyarat. Dia menerima engkau, dia mengasihi engkau apa adanya. Yang ketiga, kasih yang kekal itu adalah kasih yang sempurna arti. Dia gak akan nambah, dia gak akan kurang. Dia gak akan bertambah karena engkau baik. Dia gak akan berkurang karena engkau jahat. Kasih Tuhan itu udah settle sempurna Pak. Masih bersama-sama dengan saya Bapak Ibu? Oke ya. Sampai di sini bisa lanjut kita? Oke. Nah, masalah terbanyak kita adalah gini. Kenapa kita gak mengalami kasih yang kekal itu? Kenapa kita tahu kasih yang kekal itu? Bagus sih kita tahu sih. Tapi jauh lebih bagus kan kita bukan sekedar tahu bahwa Tuhan punya kasih yang kekal. Jauh lebih bagus adalah saudara dan saya mengalami kasih yang kekal itu. Karena kasih yang kekal itu bukan hanya saudara perlu ketahui. Tapi kasih yang kekal dari Tuhan itu adalah kasih yang harusnya saudara dan saya alami dalam kehidupan. Nah persoalannya ada banyak orang Kristen yang tidak mengalami kasih yang kekal itu karena apa? Nah ini dia persoalannya yang saya temukan. Karena kita hidup dalam kebohongan dan dusta iblis. Nah, ini repotnya saudaraku ya. Seringkali dalam kehidupan kita lebih mempercayai dusta dan kebohongan iblis daripada kebenaran bahwa Tuhan mengasihi hidup saudara. Iblis itu menurut saya yang berbahaya hari ini dari iblis bukan kuasanya. Kuasa iblis sudah dikalahkan, kuasa iblis sudah ditaklukkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus di kayu salib. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga, amin. Alkitab berkata, hai maut,
Hai iblis, di mana kuasamu? Yesus sudah menaklukkan dan menghancurkan kuasa iblis. Tapi yang berbahaya dari iblis hari ini buat kita adalah bukan kuasanya. Yang berbahaya dari iblis hari ini adalah tipu dayanya, kebohongan-kebohongannya, dusta-dustanya. Makanya Efesus pasal yang ke-6 berkata, ambillah selengkap senjata Allah supaya kamu mampu bertahan melawan apa? Kuasa iblis apa tipu muslihat iblis? Tipu muslihatnya. Karena yang berbahaya dari iblis itu hari ini bukan kuasanya. Yang berbahaya dari iblis adalah tipu dayanya, kebohongan-kebohongannya, dusta-dustanya. Nah itu yang saya bilang, sayangnya banyak orang Kristen tahu bahwa Tuhan mengasihi dia dengan kasih yang kekal, tapi tidak mengalami. Kenapa? Karena kita lebih mempercayai dan hidup dalam dusta dan kebohongan iblis. Hari ini saya mau saudara hari ini melangkah di tahun baru bersama dengan kasih Tuhan yang kekal. Karena Tuhan berkata, aku akan melanjutkan kasih setiaku. Apapun yang akan terjadi di tahun 2026, percayalah dan alamilah bahwa kasihnya tidak pernah berkesudahan buat saudara. Kasih Tuhan itu sempurna buat kita, amin. Nah masalahnya adalah kalau saudara mau mengalami kasih yang kekal ini, saudara mesti buang dan singkirkan semua kebohongan dan dusta iblis dalam hidup saudara. Selama saudara masih hidup dalam dusta dan kebohongan iblis, saudara hidup dalam sebuah kebenaran yang salah, kepercayaan yang salah. Nah ini yang perlu kita tanggalkan supaya saudara bisa melangkah di tahun 2026 dengan kasih yang kekal itu. Apa kebohongan iblis yang pertama? Ini dia. Kebohongan iblis yang pertama yang saya mau bagikan kepada saudara adalah dia seringkali menghembuskan dusta dan kebohongannya dalam hidup kita waktu saudara mengalami kesulitan. Waktu saudara mengalami penderitaan. Waktu saudara mengalami persoalan. Waktu hidupmu terpuruk dan situasimu bukan tambah lebih baik, malah tambah lebih buruk. Kau sudah berseru, kau sudah berdoa, lalu kemudian situasimu tidak berubah. Masalahmu tidak berubah. Bahkan masalah-masalah dalam hidupmu semakin bertambah buruk, bertambah berat. Saudara mulai membandingkan diri saudara dengan orang lain. Saudara mulai lihat teman saudara, tuh teman gua tuh sama Tuhan gak serius. Gua udah setia sama Tuhan. Gua rajin kebaktian. Gua sering memberi dalam gereja. Di gereja gua sering memberi buat pekerjaan Tuhan. Kurang apa lagi gua menyembah Tuhan. Gua sudah berdoa. Kok gua gak ditolong-tolong. Masalah gua kok bukan tambah selesai. Malah tambah buruk, tambah parah. Lalu kita mulai membandingkan tuh teman gua tuh. Aduh ke gereja cuma Natal sama Paskah doang. Hidupnya kayaknya lebih enak. Kita mulai membandingkan kan diri kita. Dan disitulah kebohongan dan dosa ini masuk, menyusup dalam hidup kita. Dan menghembuskan sebuah dusta dan kebohongan buat hidup kita bahwa begini. Tuh kan, Tuhan berhenti mengasihi kamu. Tuh kan, Tuhan gak sayang sama kamu. Tuh kan, lihat. Itu cuma bisanya pendeta aja bilang Tuhan mengasihimu. Tuh buktinya apa? Kamu gak ditolong kan? Tuh lihat orang lain lebih enak, lebih senang. Dia gak taat sama Tuhan. Ya gak serius sama Tuhan. Bukti hidupnya lebih nyaman dari kamu. Kebohongan dan dusta iblis itu masuk dalam hidup kita. Dan kita seringkali mulai meragukan Tuhan. Betul gak saudara? Saya baru 2 minggu yang lalu ketemu dengan seorang ibu yang ngalami kayak gitu. Dia punya seorang anak yang dia sendiri sudah susah untuk mengendalikan. Dia sudah berdoa, Pak saya sudah berdoa Pak. Saya sudah berseru sama Tuhan, saya sudah perkatakan firman setiap hari buat anak saya. Pak, Bu, kalau itu terjadi seminggu, 2 minggu, saudara mungkin bisa bertahan. Tapi kalau itu terjadi bertahun-tahun Pak. Dia seorang yang setia, dia seorang pionir, dia salah satu jemaat yang memulai pekerjaan Tuhan di Ohio, di Amerika sana. Saya kemudian 2 minggu yang lalu saya kembali dari sana. Selesai kebaktian dia ketemu sama saya, dia minta tolong, dia minta saya doakan dia. Dia bilang saya mulai kecewa sama Tuhan. Saya mulai meragukan Tuhan. Tuhan di mana Pak? Saya udah berdoa. Tapi anak saya keadaannya tambah lebih buruk. Bahkan anak itu sekarang udah suka menyerang dia katanya. Terus ngomongannya tuh udah mulai lebih parah katanya. Saya melihat sebuah kekecewaan dalam wajah ibu ini. Saya bilang, apa yang ibu lakukan itu udah bagus, udah benar. Tetap perkatakan firman. Bahwa apa yang saya katakan kepada ibu mungkin akan jauh lebih mudah kelihatannya. Tapi saya ngerti apa yang ibu hadapi dalam kehidupan itu jauh lebih sulit dari apa yang saya katakan. Tapi tetaplah percaya bahwa Tuhan mengasihi ibu. Tuhan mengasihi anak ibu. Wah itu dia kecewa banget. Saya mulai meragukan Tuhan Pak. Kok Tuhan gak nolong saya? Katanya. Saya udah doa.
Saya udah perkatakan firman, saya udah mengucap syukur, saya udah pasang-pasang lagu rohani tiap hari. Saya bacain firman Tuhan buat anak saya. Kenapa Tuhan nggak tolong? Nah itu yang saya bilang. Di titik-titik seperti ini, dusta dan kebohongan iblis seringkali masuk dalam hidup kita. Dan itu yang membuat seringkali kita ada di titik-titik yang gampang sekali kita diseret ke ladang pembantaian. Kalau saudara ada di posisi itu, nasihat saya buat saudara, tetaplah mempercayai bahwa Tuhan mengasihi saudara. Jangan tergoda dan tertipu untuk mulai meragukan Tuhan dalam hidup saudara. Karena waktu saat saudara mulai meragukan kasih Tuhan dalam hidup saudara, saudara sedang ada di titik yang paling berbahaya dalam hidup saudara. Tinggal selangkah lagi, iblis akan menyeret engkau ke ladang pembantaian dan dia akan bantai hidupmu sehingga kau akan terkapar dalam kehidupan. Hari ini, apapun situasi saudara, tetaplah percaya dia Tuhan yang tetap mengasihi saudara. Kalau hari ini saudara belum lihat pertolongan dan mujizat Tuhan terjadi, itu bukan bukti bahwa Tuhan berhenti mengasihi saudara. Setuju Bapak Ibu? Setuju enggak? Boleh saya beritahu kepada saudara, penderitaanmu, masalahmu yang tambah parah, persoalanmu yang tambah lebih berat, itu bukan bukti bahwa Tuhan berhenti mengasihi saudara. Percayalah, saudara boleh kehilangan kendali atas semua hidup saudara. Bisnis saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, anak saudara mungkin, suami saudara. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas semua hidupmu. Dia tetap Tuhan yang mengasihi saudara. Jangan hidup dengan dusta dan kebohongan iblis hari ini. Amin. Kebohongan iblis yang kedua adalah, iblis sekali menghembuskan dusta dan kebohongan begini. Di luar Yesus ada kasih, ada cinta yang hebat. Itu yang membuat seringkali saudaraku banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen lebih senang di dunia. Karena iblis berhasil menipu dan membohongi kita kan. Bahwa di luar sana di dunia ini ada cinta yang lebih hebat. Wah mungkin waktu saudara gaul sama komunitas goes saudara, komunitas apa, arisan saudara, ya kan? Pedal saudara. Mungkin saudara merasa bahwa oh ya di sana asik-asik temennya. Aduh Pak kalau saya di gereja malah saya lihat, aduh orang-orang gereja mah kadang-kadang nyebelin. Oke, iblis mulai menghembuskan sebuah kebohongan. Bahwa di luar sana ada cinta, ada kasih yang sejati. Pak, saya gak punya waktu banyak untuk menjelaskannya kepada saudara. Tapi saudara bacalah banyak kisah dalam dunia ini. Orang-orang top, orang-orang hebat, orang-orang sukses. Tapi hidup mereka kosong, hampa. Mereka merasa gak berarti hidup mereka. Mereka punya semuanya. Tapi hidup mereka kosong. Saudara pernah dengar seorang yang bernama Howard Hughes? Itu salah seorang pernah jadi orang terkaya di Amerika. Salah satu orang terkaya di Amerika lah. Mungkin bukan orang terkaya paling kaya. Tapi salah satu orang terkaya di Amerika. Bahkan kisah hidup orang ini telah dibuat menjadi sebuah film. Kalau sudah pernah nonton filmnya The Aviator. Pernah nonton filmnya? Dibintangi, diperankan oleh ya masih saudara saya Leonardo DiCaprio. Pernah nonton gak itu film itu? Oh ya saya lupa ya, jemaat ini bacanya Kejadian Keluaran Imamat terus. Itu film tentang kisah hidup Howard Hughes, orang kaya raya di Amerika Serikat. Dia punya perusahaan-perusahaan film Pak. Dia produser di Hollywood. Dia punya perusahaan-perusahaan yang memproduksi film. Dia dikelilingi bintang-bintang film, aktris-aktris cantik di Amerika. Dia bisa dapatkan. Dia kaya raya. Dia punya perusahaan yang bekerja sama dengan NASA untuk meluncurkan pesawat ruang angkasa. Dia punya maskapai penerbangan banyak sekali. Dia punya properti. Kekayaannya luar biasa. Dia punya banyak uang. Tapi itu yang saya bilang. Benarkah di luar sana ada kasih yang sejati? Enggak ada. Itu tipu daya iblis. Buktinya Howard Hughes 10-15 tahun terakhir hidupnya sebelum dia ditemukan akhirnya dalam kondisi yang sangat tragis. Dia menyendiri di vilanya yang mewah, hidup dalam kesendirian. Dia merasa gak ada artinya semuanya. Dia menyendiri, dia tidak mau diketemui orang. Bahkan perusahaan-perusahaan itu dijalankan oleh tangan kanan gak pernah ketemu sama dia. Sampai akhirnya mereka semua curiga. Kondisinya gimana nih udah 10-15 tahun sudah sendiri. Akhirnya polisi mendobrak, bersama polisi mereka mendobrak vilanya yang mewah itu. Dan sudah tahu dia didapati dalam keadaan yang sangat tragis sekali. Rambutnya sudah panjang, jenggotnya panjang, kukunya panjang. Persis bukan kayak manusia lagi. Polisi nyaris tidak mengenalinya lagi. Kenapa? Kondisinya seperti kayak binatang.
Dan waktu akhirnya dia tewas dalam keadaan seperti itu waktu dalam penerbangan. Itu yang saya bilang. Iblis membohongi kita, di luar sana ada cinta yang sejati. Enggak ada. Kasih yang sejati saudara cuma dapati di dalam Yesus. Amin. Cuma Yesus yang bisa mengasihi saudara dengan cinta yang sejati. Makanya saudara coba isi hidup saudara dengan kekayaan, dengan kesuksesan, dengan teman yang banyak di luar sana. Enggak akan membuat hidup saudara meaningful. Cuma waktu hidup saudara dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kasih yang kekal itu. Itu yang membuat hidup kita jadi berarti. Mungkin saudara gak punya banyak. Mungkin fasilitas yang kau miliki sedikit, terbatas. Tapi kalau kau punya kasih yang kekal, menghiasi dan mewarnai hidup saudara. Itu yang membuat hidup kita jadi berarti. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Itu lagu lama banget kan. Saudara yang bertobat baru tadi malam memang belum tahu. Saudara kan. Ya saudara yang bertobat baru tahun 80, 90 tahun lah gitu. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Saudara, dalam kehidupan ini, saya mungkin kalau kuliah udah S3 kali soal dikhianati orang. Saya banyak tolong orang, saya banyak bantu orang. Dari nol, dari bukan siapa-siapa. Tapi berulang kali saya dikhianati. Bisa saya terluka? Bisa saya kecewa? Oh ya bisa. Tapi itu yang saya bilang, kenapa saya gak kecewa? Saya gak pernah berhenti hari ini. Saya tetap akan terus nolong orang. Saya akan tetap terus bantu orang. Sekalipun saya sudah dikhianati berkali-kali. Saya tetap bantu orang. Karena saya tahu gini, ada kasih Tuhan yang kekal. Yang telah limpahkan dalam hidup saudara. Bah, coba kalau saudara gak ngalami kasih, saudara pasti capek. Berapa banyak orang hari ini berhenti dan mengasihi. Capek, kenapa? Nah, jangan-jangan kalau kau biarkan kasih yang kekal itu kau alami dalam hidup. Percayalah, cuma dalam Yesus kita bisa mengalami kasih yang kekal itu. Dunia mengecewakan. Orang yang paling baik sekalipun yang saudara pernah temui bisa kecewain saudara. Ada satu pribadi yang tidak pernah kecewakan saudara. Yesus namanya. Kalau dia belum tolong saudara bukan karena dia gak mau tolong saudara. Karena dia punya rencana yang lebih baik dalam hidup saudara. Amin. Kebohongan iblis yang ketiga sekaligus menutup sharing saya hari ini. Iblis seringkali membohongi kita, mengembuskan dusta dalam hidup kita. Bahwa begini, Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang tidak pernah berubah itu. Makanya bikin aja sesuka saudara. Bikin aja semau kita. Bikin aja semau lu, semau gue. Lakukan apa yang saudara mau lakukan. Bebas, bikin apa aja. Tuhan tetap mengasihi kamu. Itu dusta kan? Itu dusta iblis. Dan kadang-kadang dusta dan kebohongan iblis disampaikan lewat mimbar-mimbar gereja. Oh, apapun keadaanmu, dia mengasihimu. Ya saya percaya. Tapi dia mengasihi saudara bukan berarti bahwa saudara bikin sesuka-suka saudara. Ah, wajah saudara gak percaya nih. Kita tuh kadang-kadang hidup dalam kebohongan iblis itu. Makanya kita bikin sesuka kita. Ah, gak apa-apa, Tuhan kan mengasihi kita. Makanya kemudian ada orang-orang yang tidak bisa memahami dan menerima. Kok Tuhan menghukum orang ya? Katanya Tuhan kasih. Kok dia menghukum orang cuma karena dia gak percaya kepada Yesus. Dihukum di neraka selama. Kan Tuhan berarti gak kasih dong. Baca ulang Alkitab saudara baik-baik. Dia Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi saudara. Tapi dia tidak berhenti mengasihi saudara bukan berarti bahwa saudara bikin sesuka-suka saudara.
Pernah baca ayatnya? Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Belum pernah baca ya ayatnya. Nah, saya khawatir pembicara-pembicara model begitu tuh belum baca Alkitab lengkap. Mereka baru baca Alkitab sepintas kali. Saya ketemu itu dicatat 2 kali Pak dalam Alkitab Pak. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Tuhan hajar kita, Tuhan tegur kita itu bukan tanda dia benci. Bukan tanda bahwa dia berhenti mengasihi kita. Justru karena dia mengasihi saudara dan saya, dia mau hajar kita, dia tegur kita. Lumayan 2 orang yang amin. Saudara punya anak nih. Saudara sayang sama anak saudara? Enggak sayang enggak saudara? Saudara ditanya kayak susah banget jawabnya. Saudara punya anak kan? Sayang enggak saudara sama anak saudara? Sayang dong, betul enggak? Masa ada orang tua yang enggak sayang sama anaknya? Nah, kalau saudara sayang sama anak saudara, begitu anak saudara salah, bikin sesuatu yang ngawur, yang ngaco, saudara tegur enggak? Kalau saudara waras jadi orang tua, saudara akan tegur. Kecuali saudara enggak waras ya. Kecuali kasih saudara adalah kasih yang menjerumuskan. Tapi kalau kasih saudara adalah kasih yang sejati, saudara pasti akan tegur anak saudara. Dengarkan para orang tua. Kalau saudara sayang anak saudara, saudara gak pernah tegur, gak pernah marahin anak saudara ketika anak saudara salah. Satu saat anak saudara akan membuat saudara menangis dalam kehidupan. Oh iya, saya udah ketemu banyak orang begitu. Coba aja, anak saudara bikin apa aja semau dia, saudara biarin. Saudara gak bikin apa-apa, saudara gak tegur, saudara gak marahin dia, saudara gak nasihati dia. Terserah sama kamu nak, mau bikin apa aja. Itu anak akan besar diperbudak oleh keinginan-keinginannya. Dia menganggap bahwa keinginannya itu adalah Tuhannya. Dan satu saat dia akan membuat engkau menangis dan meratapi dalam penyesalan yang tidak berujung. Percayalah. Kalau saudara punya kasih yang sejati, Alkitab bilang, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Makanya hari ini kalau Tuhan hajar saudara, itu bukan karena Tuhan benci saudara. Ada beberapa orang dalam kehidupannya perlu dihajar oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya apa? Supaya berubah. Supaya bertobat. Itu kan bentuk kasih Tuhan. Kurang amin lagi saudara ini. Ini dah ayat terakhir dah karena wajah saudara begini nih. Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ini ayat terakhir. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi kasih Tuhan itu menyelamatkan semua orang. Kok gak semua selamat Pak? Ya karena gak semuanya meresponi kan gitu. Dia menyelamatkan bukan saudara aja, dia mati di kayu salib, dia datang ke dalam dunia yang kita peringati sebagai Natal. Ini kan bukan hanya untuk saudara, dia datang untuk seluruh manusia, amin. Tapi kenapa semua manusia gak selamat? Ya gak meresponi kan, kita meresponi makanya kita menerima keselamatan, amin. Iya, tapi dia menyelamatkan semua, kasihnya menyelamatkan semua. Tapi perhatikan ayat yang ke-12, ini saya suka ayat ini. Terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kata iya. Siapa yang dimaksud dengan iya di situ? Ini kan bisa salah paham kita kan. Kata iya di situ adalah kata ganti dari bukan Tuhan. Itu kata ganti dari kasih karunia. Makanya kalau bahasa Inggris di King James tidak ada kata iya di situ. Di situ lanjut. Jadi kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia telah nyata. Lalu disambung langsung. Mendidik kita. Jadi kasih karunia itu yang mendidik kita. Jadi kasih Tuhan itu kasih yang mendidik. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang. Itu tuh. Jadi kasih Tuhan diberikan buat kita bukan untuk ngelus-ngelus kita aja. Kasih Tuhan buat kita bukan hanya untuk sekedar menerima saudara padanya. Tapi kasih Tuhan diberikan kepada kita supaya dia didik kita. Katakan sama-sama didik. Kalau didik itu apanya? Di situ ada di dalamnya Pak. Disiplin, teguran, nasihat. Masa saudara dididik gak ada teguran dan nasihat? Gak mungkin. Jangan hidup dalam kebohongan iblis.
Iblis membohongi kita bahwa karena Tuhan mengasihi engkau, kasihnya kekal, bikin apa aja sesuka hidupmu. Enggak. Kasih Tuhan enggak begitu. Kasih Tuhan kekal buat kita, yes. Dia menerimamu apa adanya. Bahkan di titik paling rendah dalam hidupmu, Dia Tuhan yang tetap mengasihi engkau. Tapi kasihnya itu juga akan mengajar kita. Kasihnya itu akan mendidik kita, akan menghajar kita. Bahkan akan apa? Mendisiplin kita, menegur kita. Memang waktu ditegur itu gak enak. Tapi selalu saya melihat dalam kehidupan, hasil daripada nasihat, teguran, didikan itu keren. Betul gak sih? Hari ini, waktu saya kecil, wah ayah saya didik saya keras. Saya lahir besar di Tanjung Priuk, ada orang Priuk sini. Waduh keras Pak itu daerah Pak. Makanya untung jadi pendeta, kalau gak jadi preman saya. Itu zaman saya kecil itu taksi tidak mau lagi masuk Priuk di atas jam 8 malam. Saudara coba naik taksi misalnya dari Cawang, dari mana, bilang mau kemana Pak? Mau ke Priuk, oh saya mau pulang dulu Pak, mau ke Pul, saya udah mau balik nih. Begitu dia orang gak mau dia. Oh teman-teman saya dari Sunter yang Chinese di Sunter aja kalau bilang, ke Priuk, enggak deh. Saya lahir besar di Priuk, ayah saya didik saya keras Pak. Wah ayah saya polisi zaman dulu Pak. Pakai kopel tentara kita dihajar Pak. Waktu terimanya gak enak memang. Menyakitkan memang. Tapi hari ini saya bersyukur saya punya ayah itu. Kalau dia gak didik saya keras. Wah saya gak ketemu saudara hari ini. Teman-teman saya, teman-teman permainan saya semua udah pada lewat Pak. Gone semua. Ada yang ditusuk matinya, ada yang narkoba. Saya kalau main ke rumah orang tua saya di Tanjung Priuk, udah gak ada teman-teman sebaya saya. Semua tinggal nama. Dan saya bersyukur, ayah saya didik saya. Memang waktu dididik gak enak Pak. Tapi hari ini saya lihat hasilnya. Makanya hari ini kalau Tuhan didik saudara, itu bukan berarti bahwa ini Tuhan benci saudara. Dia mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Percayalah, didikan Tuhan akan membuat engkau melesat dalam kehidupan. Oh semakin hari semakin seru bareng. Selamat mengalami kasih Tuhan yang kekal dalam hidup saudara. God bless you all. Tuhan berkati saudara. Mari kita bangkit berdiri. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Saya mau sekali lagi ulang, di titik terendahku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Saya gak tahu mungkin saudara akhiri tahun 2025 ini. Saudara sedang ada di titik-titik paling rendah dalam hidup saudara. Saya gak tahu. Mungkin saudara hari ini mengakhiri tahun ini dengan banyak air mata dalam hidup saudara. Tapi percayalah, di titik yang paling rendah sekalipun, di situ Tuhan ada dengan kasihnya yang kekal buat saudara. Dia akan angkat saudara. Jangan marah, jangan kecewa. Jangan keluar dari rencananya. Dia tetap Tuhan yang mengasihi saudara. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidup. Saya mau saudara aja ya, coba saudara aja ya, di titik terendahku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah. Yuk sekali lagi sama-sama. Di titik terendahku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Andalkan
Dengan segenap hati tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga salahmu. Kau yang kuandalkan, kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Yes, kasih Tuhan tidak terbatas buat kita. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari sekali lagi sama-sama katakan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran ini, tapi biar Tuhan bicara lebih jelas, lebih kuat lagi dalam hati dan hidup umat-Mu. Biar mereka terus berjalan di dalam kasih-Mu yang kekal. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Apapun situasi dan keadaan di depan kami percaya Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Bahkan Engkau buktikan kasih-Mu, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal buat kami. Datang ke dalam dunia, mati buat kami, dan menyelamatkan hidup kami. Itu yang kami rayakan di Natal ini. Biar itu gak sia-sia dalam hidup kami Tuhan. Berkati umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.